Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Polda mengumumkan tentang 8 tersangka. Salah satunya saya, Rustam Effendi. Buat saya, tersangka itu nggak penting buat saya. Artinya apa? Artinya saya meyakini sendiri bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Ijazahnya itu nggak ada gitu loh. Sekarang coba kita bayangin ya, secara logika aja, kasat mata yang bisa kita lihat, itu jelas-jelas di foto ijazah Jokowi itu bukan Jokowi. Lihat bibirnya, kupingnya, matanya itu bukan Jokowi. Artinya tidak perlu dilihat, diperiksa secara lab, dibanding-bandingkan dengan lihat itu aja jelas itu bukan Jokowi gitu loh. Jadi penetapan tersangka ini buat saya ini mengada-ngada. Kami nggak takut nih ketika ditersangkakan, nggak ada takut-takutnya, karena inilah pilihan kami, perjuangan kami inilah untuk kepentingan orang banyak, buat kepentingan saya. Jadi kita bantu negara ini agar ke depan ini lebih bagus gitu loh. Kita nggak mau ada lagi nih pemimpin-pemimpin yang memasukkan identitasnya untuk maju ke pilkada, ke pilpres. Jadi jelas-jelas hari ini, saya pribadi nih sebagai aktivis, kawan-kawan saya ini ada banyak aktivis. Jadi sebelum tersangkakan 8 orang ini polisi harus bekerja dengan benar. Jangan sampai nanti masuk ke persidangan, ternyata terbukti ijazah Jokowi itu buatan yang kata Bang Bitor itu. Nah, jadi saya menanggapi permasalahan tersangka ini biasa aja. Kita nggak takut, kita lawan kok. Kita biasa lawan itu. Zaman Soeharto kita lawan, semua presiden yang kita lawan, apalagi Jokowi yang jelas-jelas ijazahnya itu palsu gitu loh. Jadi jangan kriminalisasi orang yang berani membongkar ini. Kritik juga untuk, bukan kritik sebenarnya, untuk Pak Prabowo ya. Pernyataan jangan kriminalisasi, polisi jangan kriminalisasi. Hari ini dengan penetapan tersangka kalau buat saya, polisi ini ngelawan sama Pak Prabowo nih. Jadi artinya ada dua matahari nih. Jadi saya minta juga ke Pak Prabowo, kami ini dulu pendukung Prabowo. Jadi perjuangan kami jelas, sama dengan Prabowo. Menurut saya ini perjuangan untuk Pak Prabowo, untuk semua, untuk bangsa ini. Agar apa? Agar ke depan tuh Indonesia bagus, bisa menjadi Indonesia maju, Indonesia emas. Saya nyatakan ini ya karena beberapa hal. Artinya dalam persidangan pun di PN Jakarta Pusat, di Solo, emang nggak ada ijazahnya. Jokowi nggak dibawa, yang katanya mau kita akan bawa ke pengadilan. Dalam persidangan nggak ditunjukin dari awal juga. Itu artinya memang ijazahnya itu diragukan. Ini kasus besar. Jadi jangan sampai nanti bola api itu ke Prabowo gitu loh. Saya dari awal masih percaya, walaupun teman-teman lain udah mulai, tapi saya tetap yakin Prabowo ini masih bisa diharapkan lah untuk menuju Indonesia emas. Selain ijazah juga ada juga kasus kereta cepat. Polisi-polisi juga tolonglah. Karena penetapan tersangka ini buat kami nggak adil gitu loh. Artinya nggak adil apa? Ijazahnya yang sebagai barang bukti pun belum pernah ditunjukkan kepada kami. Kemarin malah dia bilang, relawannya Jokowi Projo bilang sudah ada asli ditunjukkan kepada dia saat itu. Sedangkan proses penyelidikan, proses hukum masih berjalan di Polda Metro. Artinya barang bukti itu harusnya ada di Polda. Tapi kenapa nih barang bukti ini ada di rumah Jokowi? Kira-kira seperti itu. Semoga nih ke depannya kita siap kok, kita siap di pengadilan kok. Kita bersidang di pengadilan, oke? Kita hadapi. Karena saya meyakini ijazah Jokowi itu memang palsu, tidak ada. 3 tahun 4 tahun lalu kita udah berjuang untuk itu. Sampai hari ini nggak ada di persidangan. Jadi bohong besar kalau Jokowi akan tunjukkan di pengadilan. Saya yakin nggak akan tunjukkan. Bang Rustam, adakah langkah konkret dengan tim kuasa Abang nih yang akan diambil? Nah, kalau langkah-langkah hukum itu nanti kita mungkin akan berkumpul mengatur semuanya. Kita tunggu dari kuasa hukum akan seperti apa gitu. Tapi saya meyakini 8 tersangka ini
Bukan orang yang takut. Karena apa? Kami ini sebagai tersangka di dunia. Yang ditersangkakan juga untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan masyarakat. Yang kita takuti ini ketika kami jadi tersangka di akhirat. Itu yang kami takuti. Yang ada Jokowi nggak takut lah. Tapi Lawan lah. Bang Rustam merasa dengan keputusan ini bentuk diskriminasi ya? Kriminalisasi. Kriminalisasi, maaf. Kriminalisasi terhadap abang dan para 8 tersangka ini. Ya, kalau menurut saya ini kriminalisasi. Ini momentum bagus untuk pihak Polri menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga apa? Sehingga rakyat melihatnya, oh ini polisi masih harus ada. Institusi Polri ini harus ada di Indonesia. Jangan sebaliknya. Yang saya khawatirkan itu ketika Polri melakukan kriminalisasi, rakyat melihat itu, rakyat marah. Nah, dengan marahnya apa? Apa misalnya? Salah satunya, mungkin rakyat akan menuntut polisi di bawah Departemen Dalam Negeri, di bawah kementerian. Ini luar biasa. Ya, kalau menurut saya kasihan lah. Karena polisi-polisi yang sekarang ini kan belum tentu sama dengan polisi rezim Jokowi gitu loh. Masih banyak polisi yang baik. Yang nggak benar itu mungkin 1-2 orang lah. Tapi kan ini pemimpin harus dipangkas nih. Harus dipotong. Polisi-polisi begini merusak institusi Polri. Yang minta nih Pak Prabowo Subianto jangan dianggap masalah ini masalah kecil, ini masalah besar. Artinya Kapolri itu kalau nggak benar diganti. Ini Bang, mengingat kasus ini kan sudah berjalan lama gitu. Kenapa gitu penetapan tersangka hari ini dan bertepatan dengan laporan KPU ya terkait data dan dokumen pribadinya Jokowi dalam persidangannya dikaitin dengan Andri. Kalau itu kalau menurut saya mungkin kebetulan aja kayaknya pas-pasan ya, pas kita melapor tadi ke Barreskrim, dia ada konferensi pers Polda, ya mungkin desakan-desakan termul ini ya artinya saya melihat ini mungkin secara tidak kebetulan aja lah waktunya bersamaan gitu. Tapi kan dengan adanya masuk laporan tadi Bang Bona ya, ini suatu pegangan juga buat Mabes Polri nih, buat memeriksa kembali bener nggak ijazah Jokowi itu di KPU segala macam itu nggak sesuai sesuai peraturan lah gitu kira-kira. Kayak begitu Bang.